Tapi ya permisi, WA Group Pejuang Minahasa identik dengan kekristenan dan kekristenan identik dengan Israel. Aduh, aduh, enggak. Ini mengatasnamakan Kristen. Siapa yang mengutuk Israel? Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih seputaran Manguni, Manguni yang tadi udah kita bahas ya, hebat banget gitu sampai membuat aparat beralasan begitu ya. Dan kita tahu ya bahwasannya FPI itu dibubarkan karena dicap radikal, padahal yang dirusuh sama FPI dalam tanda kutip itu kemaksiatan ya, bukan nggak pernah perang antar agama, belum ya. Ya udah sih, Manguni ini disikat di Poso ya. Ya Manguni lupa ya, di Poso disikat. Nah, rupanya jangan bangunin macan tidur sayang. Nih ya. Ini ada berita begini, apakah nanti akan ada SKB 3 Menteri untuk membubarkan Ormas Manguni, perusaha hubungan persatuan sesama anak bangsa? Ini nanti kita lihat ya, kita lihat komentar netizen, karena ini penting ini guys. Rasa keadilan kita ini sedang tercabik-cabik gitu. Kita melihat kejadian di Bitung kemarin itu sangat membuat kita emosional. Ya walaupun kita nanti kalau emosional dibilang kita provokator, hello. Kalau nggak ada aksi kita nggak bereaksi, Pak. Nah ini jelas-jelas ini ya di sini. KB Wak Pejuang Minahasa identik dengan kekristenan dan kekristenan identik dengan Israel. Salah. Enggak. Teman-teman gua Kristen enggak kok. Kemarin udah gua bahas. Sahabat-sahabat gua Kristen banyak yang turut berduka gitu ya, berbela sungkawa dan menyesalkan tindakan Manguni. Ya kalian salah. Ini mengatasnamakan Kristen. Ini yang Kristen silakan komentar di sini. Apakah benar ajaran Kristen itu begini? Begini nih ajaran Kristen. Enggak, yang gue tahu Kristen itu ajaran mengasihi. Tolak orang yang mengutuk Israel masuk tanah Minahasa. Jangan torang tak bawa DPSOE. Jangan sampai kita kebawa sama mereka. Ini Andi Rompas nih. Gue sebenarnya pernah kenal sama orang ini waktu masalah COVID. Ya masalah COVID pernah kenal. Dan gue heran juga sama ini orang. Anti COVID tapi pro Israel. Woi, COVID mainannya Zionis, woi. Ada ndak ormas atau LSM adat yang berani menolak orang yang mengutuk Israel? Injak tanah Minahasa, Israelnya Indonesia. Wow. Nih, aduh, nih beritanya begini nih. Nih apa? Lu mau ngajak perang Andi? Aduh ya Allah. Tapi yang begini ya, yang begini aman-aman aja. Nggak ada SKB 3 Menteri ya? Nggak ada. Pak Mahfud MD apa kabar? Ya kalau FPI Pak, nah ini rasa keadilan itu loh Pak. Kita ini nunggu, jangan sampai membuat rakyat ini muak gitu. Kita ini disuguhi berita-berita yang disampaikan oleh aparat penegak hukum yang membuat rasa keadilan ini tercabik-cabik gitu Pak. Nih bukti-bukti banyak loh. Banyak bukti-bukti. Kita lihat di postingan ini, apa komentar netizen di sana. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Ini tadi postingannya ya, kita lihat nih di fotonya satu-satu kita lihat ya kan. Nih. KB ya permisi. WA Group Pejuang Minahasa identik dengan kekristenan dan kekristenan identik dengan Israel. Aduh. Enggak. Ini mengatasnamakan Kristen.
Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Lu Zionis masalah COVID kemarin lu gimana? COVID itu kelakuan Zionis, wuih. Nah, ini Dewan Pimpinan Pusat Manguni bawahnya ini ada Andi Rompas nih. Jangan ngilang di. Jangan ngilang lu. Serius. Jangan ngilang, banyak yang nyari lu nih. Banyak, termasuk gue. Gua nggak mau apa ya, hilang akal sehat gitu. Enggak. Ini bukan Kristen. Ya, lawan kita bukan Kristen, bukan. Nih Manguni nih, kita lihat ini di bawah nih Bung Karno pro dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah mengutuk kebiadaban Zionis Israel. Banyak umat Kristen di dunia mengecam kebiadaban Zionis Israel. Kok bisa-bisanya Ormas Manguni menyerang aksi damai bela Palestina di Bitung? Nah, ini aksi lintas bela agama bela Palestina itu di mana aja ada. Di Surabaya kemarin ada. Cuman Manguni aja. Ini Manguni kalau nggak dibubarkan, jangan salahkan umat Islam lah. Jangan. Dan alasan kemarin masalah LSM, Duh, Pak Polisi, tolonglah Pak. Jelas-jelas itu bendera Palestina disobek-sobek Pak. Iya kan? Kita baca dulu dah komentar netizen nih. Ini lumayan viral nih guys. 63.000 tayang. Agak bodoh memang. Karena umat Kristen di Palestina juga korban. Itu saudara mereka juga. Tapi ya sudah. Kelompok ini jelas harus bubar dan diproses hukum. Mereka melawan konstitusi. Mestinya. Kalau pemerintah berani. Kalau pemerintah tegas. Kalau pemerintah adil. Kan Pak Jokowi pernah ngomong tuh ya. Waktu itu ngomong. Kalau nggak yang tegas. Sampai ada kata dor kalau nggak salah. Iya kan? Nih sekarang Manguni. Nggak yakin dibubarkan karena ormas kesayangan yang selalu berlindung di ketiak orang besar. Nah itu. Kita juga mikir gitu. Nah. Bravo Israel, bravo Israel. Siapa si lu cuy? Nah. Padahal kalian nggak dianggap juga sama si Zionis. Iya. Mereka lupa kalau Tuhannya disalib sama Yahudi. Nah. Pak, jangan pilih-pilih kalau mau bubarin ormas perusahaan persatuan. Bubarkan Manguni. Kalau ini gimana, Bos? Nah, Bos Purwa di tag. Nah, kita lihat di sini. Aduh. Ini apa sih? Nah, di sini lu lihat no. Wah, ini aksi bela Palestina ini banyak loh. Aksi lintas agama bela Palestina banyak. Cuman Manguni aja yang bikin masalah nih. Wow, Akbar. Ada aktor intelektualnya, dapat bancaan, terjadinya pembiaran. Ya, pembiaran itu yang luar biasa ya. Nampak jelas adanya pembiaran dan dalam tanda kutip perlindungannya karena penjelasan Kapolda tadi itu yang kita bahas begitu amat sih Pak ya penjelasannya gitu. Kita sampai di luar Nurul gitu. Ya, ini ada apa Pak? Bila ditindaklanjuti, ini masih satu garis merah dengan bendera Israel yang ada di Papua yang ingin merdeka. Nah, itu. Mereka ini pendukung Israel, mestinya dibubarkan sudah. Bos, tahu kejelasan dan asal mula bentrok. Jangan sembarang-barang bawa Manguni. Bawa cari tuduhan yang jelas baru berkoar. Nah, lu minta jelas. Nih, kita lihat nih. Kita lihat. Otarian isinya tai semua. Cari sendirilah. Gunanya otaknya bukan pakai tai. Dan kalau ada agama pakai otak. Lu mungkin yang terlalu menjati penuh dosa, makanya isinya tai. Mungkin nanti lu, nah, diam lu, pakai alasan bukti sejalan. No, jejelin bukti lu. Yang dianiaya udah sekarat, najis. Di bawah sebelah itu ada yang mati. Ya udah, no, lihat ini ya. Orang-orang kayak Rian ini, jelas nggak dia nih? Ya Allah, iya. Bergabung Maret 2023, iya. Pakai akun asli lu. Aduh. Dah, yang begini mah. Apakah Manguni representasi Israel di Indonesia? Mereka Manguni tidak akan berani melakukan aksi jika tidak ada yang menggerakkan. Itu. Ya tadi kita udah lihat ya, si Andi Rompas itu ngomong apa ya kan? Si Andi Rompas ngomong apa kita udah tahu ya. Bahkan Pastor Vatikan sudah turun tangan bela Palestina. Aneh juga ada oknum orang Indonesia punya tingkah demikian, nggak paham pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sepertinya.
Makanya sebelum ini kami usulkan Menlu gandeng menak, ajak tokoh-tokoh keagamaan, lintas agama, somasi Zionis. Mestinya ini sebetulnya ketegasan dari pemerintah dan aparat ya. Kita rakyat Indonesia ini kita pengen persatuan dan kesatuan gitu. Kita cinta damai. Dan tolong ada ketegasan gitu. Jangan jangan membuat kami ini merasa tidak adil gitu. Nggak mungkin ada kedamaian kalau masih ada ketidakadilan, sayang. Konstitusi sudah jelas, maknanya para pendirinya sudah jelas kemana dukungannya dalam soal Palestina. Cornelis de Houtman masih belum paham juga. Bila aksi damai mendukung Palestina adalah sah, adapun bila ada yang mendukung Zionis Israel sudah jelas tidak sah dan tidak representatif. Iya, tapi alasan polisi kemarin gara-gara LSM doang, bukan penyebab Israel. Israel bukan penyebab, gitu kata polisi. Mau bilang apa? Kalau nggak tegas begini, terus kita rakyat disuruh tenang gitu. Gimana mau tenang Bapak kalau nggak ada keadilan yang masuk dalam hati rakyat gitu. Allah, apa mereka dibayar Zionis? Kalau gua enggak sih ya, cuman mereka dibayar oleh sekelompok orang mungkin ya yang memang pengen rusuh. Ya nanti kita akan lihat. Ya nanti kita akan lihat. Wah ini bakal kebongkar terus kok. Tindakan mereka sudah tidak mencerminkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar undang-undang jika dibiarkan di mana harga diri negara ini. Ya, ini Permenlu ini ya. Ini Permenlu. Permenlu itu tidak diizinkan pengibaran penggunaan bendera. Ya, tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta penggunaan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Melanggar Permenlu. Cuman masalahnya ya nggak ditindak tegas. Ngomong sampai polisi bilang itu gara-gara LSM. Ya, bukan gara-gara bendera Israel. Halo, Pak Polisi. Pak, sehat ya, Pak? Yang sangat fatal sambil membawa bendera Israel yang jelas-jelas dilarang ya. Sama ya. Nah, itu fatal banget. Tapi mau dibiarin. Ormas Zionis bubarkan. Nah, itu kalau pemerintah nggak bisa bubarkan mungkin jangan sampai rakyat yang bubarkan gitu. Jangan. Wah rusuh kalau rakyat mah. Ya kan? Pakai bahasa agar lebih mencintai negara sendiri dan tidak diinjak-injak. Dasar otak butek. Peduli sesama itu bukan karena kita aja yang cinta negeri. Tapi negara kita juga dicintai oleh warga negara lain. Lagi pula siapa yang injak-injak? Justru perilaku kalian itu yang merusak negeri. Nah, apa memang paling merasa Zionis di hadapan negara melanggar hukum, di hadapan umat Islam Muslim darah kalian? Jangan sampai ya ada fatwa. Jangan. Ini udah siaga jihad sayang. Udah siaga jihad. Umat Islam sudah siaga jihad. Mudah-mudahan ada ketegasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ya. Jangan. Ladang syahid itu kami cari. Serius, andai kata jalur Gaza itu dekat dan gampang, udah berangkat kita. Jangan sampai kita nggak perlu jauh-jauh ke jalur Gaza, kita ke Bitung. Jangan sampai begitu. Pemerintah harus tegas. Apa memang mau sengaja mau nyoba gitu? Mau nyoba umat Islam? Gas gitu. Jangan kakak. Umat Islam ini dengar syahid, itu kayak orang lapar lihat kebuli. Jangan. Apa memang paling merasa Zionis di hadapan negara melanggar hukum, di hadapan umat muslim darah kalian? Pertontonkanlah ketololan kalian yang tanpa dasar. Jaga surga ini di negeri yang paling banyak suku bangsa dan bahasa dan adatnya. Nah, betul. Bisa dong. Mereka ini komunitas tak beragama, domba-domba yang tersesat, lupa nasihat pendetanya, abai kitab sucinya. Nah, tuh. Secara diam-diam Israel Dajjali sudah memasuki wilayah negara ini dan dibiarkan oleh negara ini. Memang agak lain Konoha ini. Iya. Mau bilang apa kita? Seharusnya aparat harus bertindak tegas kalau tidak bisa menyusun kekuatan. Kalau tidak dia bisa menyusun kekuatan. Ya, sekarang ini. Ya. Sekarang ini kaum pandir makanan empuk propaganda Zionis. Ya. Iya, padahal Andi Rompas nih gue
Ingat ya, gue di pandemi dia sempat ngobrol sama gue. Kita sama-sama menolak itu COVID. Tapi kok bisa pro Zionis ya? Bang, 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 bang. Gemes gue. Susah memang IQ 20, Pak. Bagaimana lagi tiap hari dikasih beras sama Indomie. Ada. Padahal korbannya juga umat Kristiani di Palestina. Yahudi juga menolak kaum Kristiani. Di sini juga ada yang bela-belain Yahudi. Heran. Zionis, Zionis sayang. Mereka dipersiapkan sebagai ormas pengacau. Nah itu mungkin. Ya, kalau gue ngelihatnya begitu. Nggak jauh-jauh ke Zionis ini. Nggak. Ya nanti kita lihat habis gini ya. Konten gue habis gini ada. Mereka ini pendukung salah satu capres. Ya, mereka pendukung salah satu capres. Namanya juga bazar dana dari Zionis sudah keluar, baru mereka bikin ricu sekarang, apalagi sampai nyerang pro Palestina di negaranya sendiri. Ini benar-benar mengganggu. Nah, iya sangat-sangat amat teramat mengganggu. Ya, memang beda rezim ini. Otaknya udah dijual ke Israel kali. Makanya kaum Dajjal Israel ini dipiara di Konoha ini sampai mereka bebas mengibarkan bendera Israel iblis itu. Nggak heran lah siapa di belakangnya. Nah, itu nanti kita lihat siapa di belakang mereka. Oke guys ya, itu aja konten gua kali ini. Ya, terus gua akan memberitakan narasi-narasi yang kita lihat dari netizen Indonesia yang supaya pemberitaan ini dari media mainstream kita ambil, dari netizen kita ambil, supaya apa? Supaya berimbang gitu guys. Buat kalian yang merasa konten-konten gue ini bermanfaat buat rakyat Indonesia, share lah. Jangan lupa share, dibagikan. Ya, gue sendirian. Kalau tanpa kalian ya gue nggak bisa nyampaikan ini ke masyarakat. Itu aja dari gue ya guys. Menurut kalian gimana? Komentar yang baik di bawah. Gue pamit dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah,